Diklik ya nah notifnya recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari apa ini? Hari Jumat ya, tanggal 8. Sabtu. Oh, sorry. Hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Kita adakan meeting pertama via Zoom untuk agenda pematangan untuk acara milad konsep yang kedua. Silakan kepada Pak Eko dulu mungkin ya, Pak Eko untuk Ya Pak Eko dulu, Pak Eko. Pak Eko dulu ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Untuk ya. Yang akan disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun kita sedikit, ya mudah-mudahan ada hasilnya, gitu ya. Ya, tapi lebih baik banyak, hasilnya juga lebih bagus, gitu. Ya, betul. Jadi yang penting, yang pertama, mungkin Pak Yo, jadi kita sebagai ini jangan bukan Pak Yo ya, kita konsep siapa aja yang ada waktu yang di daerah Sukabumi, jadi jangan terlalu menunggu bola karena ini waktu udah hampir mepet. Betul. Udah hampir mepet, jadi kita harus action. Lebih aktif. Ya, itu satu. Jadi tadi saya sebenarnya juga udah bicara, ada yang telepon saya, memang Pak Asep sebagai tangan kanannya dari para kepala sekolah, ya. Dia sudah menyetujui secara lisan. Maksud saya tadi ke teman saya ini, ke saudara saya ini, kalau bisa ada secara tertulis, artinya secara tertulis, nggak resmi dulu, yang penting dalam bentuk WA bahwa ada pernyataan di mana Pak Asep ini atas wakil dari kepala sekolah SMK menyetujui untuk mengadakan kegiatan di sana. Jadi yang saya tangkap tadi dari teman, emang pagi dia karena saya sounding di grup, dia mulai gitu, akhirnya banyak yang telepon saya begitu. Jadi sebenarnya saya minta sama dia kalau ada persetujuan tertulis via WA gitu. Setelah saya ambil contoh seperti ini, setelah saya diskusikan dengan kepala sekolah, akhirnya tim dari SMK menyetujui untuk mengadakan event di tempat itu. Nah, maksudnya tertulis di WA, nah itu bisa di-screen, jadi screen screen nanti bisa di-share di grup. Nah, itu kan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi kalau tempatnya udah ada, kita tinggal mengajukan minta izin untuk mengadakan event di tempat tersebut, itu kan intinya. Terus yang kedua juga kita kan izin ada, tempat ada, tapi dana juga belum ada, kan gitu. Nah itu. Nah, sampai saat ini pun juga saya belum pernah melihat ada kegiatan untuk mencari dana begitu. Selain dari kota, mungkin juga ke eksternal saya belum lihat begitu. Itu satu. Terus yang kedua, yang berikutnya perihal jersey ya. Ini mungkin Kang Ramadi atau Pak Amin mungkin ada sedikit masalah. Mungkin kalau ada ya diutarakan aja begitu, jangan dipendam sendiri. Kalau ada beban ya kita bagikan rame-rame gitu. Ini kan komunitas gitu. Jadi kalau ada sedikit masalah ya diubar aja di umum. Biar ada masalah besar atau kecil kita tanggung rame-rame begitu Pak Yo. Ya. Begitu. Betul. Mungkin sementara saya itu dulu. Oke, silakan mungkin kalau dari ada yang lain. Oke.
Kalau dari saya begini Pak Eko ya, betul juga tadi seperti Pak Eko, kita jangan menunggu ya. Kemarin juga saya sudah punya planning seperti apa yang Pak Eko utarakan tadi. Menurut saya jika dalam 1 minggu kemarin sampai hari ini, dari mulai Senin sampai hari ini, belum ada keputusan untuk bertemu dengan kepala sekolah karena kesibukan beliau Pak. Jadi saya dapat informasi dari adik saya, Pak Rusli. Jadi beliau itu karena baru menjabat di SMK sini di Karangtengah, satu acaranya penuh dia, satu terkait pengurusan beasiswa, kemudian perpisahan dengan SMK Sagaranten Pak. Kebetulan beliau itu sebelum pindah ke sini itu adalah kepala sekolah di SMK Sagaranten yang pernah kita ngadain ikut goes di Sagaranten itu. Jadi waktunya dia agak penuh. Jadi insya Allah Senin, katanya sih ya Senin memang ada pasti. Nah untuk itu kita jangan menunggu informasi dari SMK Pak. Sebaiknya hari Senin itu beberapa utusan lah dari sini, terutama ketua ini yang kita nggak mungkin semua. Tapi kita percayakan kepada ketua panitia, kemudian humas terutama ya. Dan itu pun kita tidak jangan hanya datang begitu saja, tapi kita sudah berbekal dengan makalah. Makalah apa yang akan kita sampaikan, kita bawa gitu sehingga pada saat kita ditanya itu kita sudah siap. Itu jangan sampai kita ditanya programnya apa, kita itu berikut program udah kita siapkan untuk hari Senin. Jadi makalahnya. Jadi kita begitu ketemu dibuka. Nanti pun misalkan kepala sekolah tidak ada, ya sudah nanti kita ketemu dengan salah satu aja dengan wakil kepala siapa Asep tuh ya. Sebagai tangan kanannya kepala sekolah. Tapi saya yakin kalau hari Senin beliau adalah karena kan upacara ya. Jadi pagi-pagi sebaiknya datang ke SMK ketemu resepsionis bahwa bilang aja bahwa kita mau ketemu dengan beliau sesuai dengan program kita. Itu Pak Eko, itu yang paling penting Pak Eko. Saya sih memang seperti itu sih, seperti apa yang Pak Eko rencanakan ini. Itu lebih baik datang saja Pak. Jadi setelah ketemu langsung kan kita enak. Jadi kita bisa mengutarakan secara lebih detail gitu. Apa yang akan kita laksanakan. Itu Pak Eko, mungkin dari Pak Amin ada yang bisa disampaikan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko, semua rekan-rekan anggota yang lainnya juga. Menambahkan dari Pak Yoyo tadi ya udah jelas ya. Untuk itu, untuk masalah kepanitiaan milad ini, karena saya juga udah japri-japri yang lain, terus kemudian banyak juga dari selain masukan dari anggota yang datang ke sini kayak Kang Endi kayak begitu ya, ternyata alhamdulillah sebetulnya yang pasif menjadi grup juga, mereka juga ikut mempublikasikan atau memberi saran untuk misalkan seperti dia coba datang ke Mandala ya, Mandala yang itu TV kabel katanya, disuruh datang ke sana gitu. Jadi mereka juga alhamdulillah ada respon gitu, karena nggak semua anggota itu dia berani bicara seperti yang lain-lainnya ya, kayak kita atau gimana. Mereka ada yang secara pribadi menyampaikan ke saya gitu ya, datang ke sini gitu, ngasih masukan gitu ya, itu terutama. Kemudian saya melanjutkan tadi jersey ya Pak Eko ya. Jadi begini, jersey ini sebetulnya udah saya masukin datanya ya. Cuma saya itu nunggu karena ada semacam istilahnya promosi ya Pak Eko. Saya nunggu misalkan kayak dulu kan ada 12 plus 1 ya. Gitu. 12 plus 1 berarti ada kelebihan. Saya tuh nunggu ada diskonnya Pak Eko gitu loh. Jadi alhamdulillah ya.
Kalau saya hitung-hitung dari 46 piece plus bab 24 piece ya. Saya kan karena kita kan selama ini saya usahakan ada pemasukan ya. Jadi ada pemasukan dari JC itu lebih besar. Kalau saya hitung-hitung yang saya hitung mengikuti ada promo, itu ada promo 10% dari satu kaos. Jadi harga kaos itu yang kita bicarakan 165 ya. Setelah ada promo itu harganya dari 145 Pak Eko. Jadi saya hitung dari 46 plus bab 24 piece itu kita nanti ada keuntungannya kurang lebih hampir 1.800.000-an itu. Maksudnya nanti kan lumayan buat tambah-tambah. Itu saya yang tunggu tuh, saya nunggu promo itu gitu loh Pak Eko. Jadi insya Allah itu udah masuk ya Pak Eko ya. Kemudian jadi saya nunggu itu kemarin itu. Kalau misalkan karena satu itu, kedua kan ada yang nambah tuh hampir 6 piece. Kalau di printing itu nggak bisa, jadi harus sekaligus kan gitu ya masuknya data. Jadi PO nanti saya share juga ya data itunya, data PO kayak begitunya. Itu jadi asalnya kan cuma 39, jadi sekarang ada 46 piece. Jadi saya itu karena kan selama ini saya pengen ada kelebihan dari kaos itu. Alhamdulillah ada diskonnya itu 10% lah ya dari kalau ditotalin itu sekitar 8 juta totalnya ya. Total 8 juta itu jadi ada kelebihan hampir 2 jutaan kalau nggak salah nanti. Kok nggak ada hilang ya? Ini nggak apa-apa. Saya dengar. Ada. Maklum ya masih gaptek. Cuman kameranya dimatiin aja biar awet datanya. Ya. Saya dengar, biar nanti kalau udah silakan ke yang lain kalau mau nambah gitu, biar suaranya nggak beradu begitu Pak Min. Ya saya lanjut ya Pak Eko ya. Itu untuk Jesse ya Pak Eko. Jadi sekali lagi saya tuh pengen ada kelebihan, cuma yang saya takutkan tuh gini. Takutnya ada orang-orang bilang saya nyari royalti, enggak sama sekali. Justru saya tuh pengennya ada kelebihan dari sana loh Pak Eko gitu ya. Sampai yang di luar yang ada ayah selain anggota juga ada yang pesan gitu, alhamdulillahnya. Jadi totalnya itu yang jersey itu totalnya ada 46. Cuma catatan di sini saya garis bawahi ya. Dari 46 itu kita hitung 45 nih kalau saya terbuka ya Pak Eko ya. 45 itu karena saya potong buat Ihsan karena dia yang desain. Saya fair aja nih ya, karena dia yang desain. Udah saya ngobrol sama Ramadi, sama Kang Erik, sama Hajar, jasa buat dia lah gitu Pak Eko ya. Karena dia yang desain. Jadi nanti itu enggak masuk hitungan. Jadi saya bukain aja nih ya. Jadi enggak Ihsan ini nanti enggak masuk hitungan Pak Eko. Jadi itu yang kita hitung 45 gitu. Terus ya kalau saya katakan ya, jersey itu sebetulnya kalau ukuran XXL itu ada tambahan Pak Eko ya harusnya. Tapi karena kemarin tuh ngobrol-ngobrol lagi sama Ihsan juga, sama Kang Erik, sama Ramadi. Jadi kita pukul rata aja, nggak usah. Udah aja yang XL, yang M, yang L 180. Tadi alhamdulillah dari diskon itu kita dikasih lagi bonus lusinan Pak Eko. Jadi kita kan hampir 3 lusin ya. Ada bonus lusinan tuh sekitar kalau dari JC sekitar 200.000 gitu loh Pak. Jadi saya tuh pengennya ada lebih dari kaos itu loh Pak. Jadi minimal kan kita ada bekal buat nanti buat beli hadiah door prize kayak begitu loh Pak Eko. Jadi bukan saya nunda-nunda, saya demin dulu tuh begitu. Saya udah ngobrol sama lagi karena kalau sebelum kemarin saya angkat sebelum Natal ya, sebelum Natal udah saya masuk tuh Pak Eko. Cuma belum ada diskon promo kayak begitu gitu loh Pak Eko. Karena data aja yang masuk itu yang terakhir itu sekitar tanggal 20 Pak Eko tuh ya, Desember itu. Itu udah gitu masih ada yang nyusul.
Ada yang itu 5 orang, Hendrik, apa Bagas, Bang Joy, kayak gitu ya saya terima aja tampung gitu dulu. Yang penting ada lebihnya, gitulah. Ya minimal nanti hari ulang tahun saya jersey bisa dipakai semua lah Peko tanggal 26 gitu. Ya insya Allah lah Peko ya. Jadi itu saya sampaikan. Tadi juga saya nunggu Kang Ramadi mau ngobrol ini, mau sekalian Zoom meeting di sini gitu maksudnya. Tapi Kang Ramadi itu kayaknya capek. Tadi karena Syabel dia pas maghrib itu baru pulang. Gitu loh Peko. Mungkin untuk sementara dari saya itu gitu ya. Jadi pada dasarnya saya bukan diam-diamin itu dulu, saya nunggu itu aja, nunggu momen ada diskon sama promo gitu loh Pak Eko ya, biar ada lebihnya gitu. Jadi kita nggak lebih, ya lumayan kan dari 165 kita turun hampir 145.000 Pak Eko. Jadi ada lebihnya gitu loh. Itulah Pak Eko untuk sementara informasi dari saya gitu Pak Eko ya. Yuk sama rekan-rekan semua, terima kasih. Ya silakan dilanjut yang lain. Kang Arif, ada Kang Ojang, silakan kalau ada. Saran Pak Min, kalau jersey itu Pak Min kan masih banyak yang belum bayar. Angka baiknya kalau diingatkan terus, sama kalau buat kaos milad itu mau ditarikin mulai kapan Pak Min? Sedangkan jersey ini kan masih banyak yang kosong nih, masih banyak yang belum lunas. Nah itu kalau bisa di ini Pak Min, jadi biar supaya nggak mepet terus agak-agak ini Pak Min. Jadi siapa aja ini ketahuan Pak Min. Oke siap Pak Ardik ya. Ini program saya ya, sebetulnya program saya karena gini ya, program saya selaku ketua ini di jersey ini harus bagus, ada kesannya karena mengikuti ART-nya ketua itu cuma 2 tahun ya. Jadi saya pengen yang terakhir ini bagus gitu loh Pak. Karena mungkin untuk next setelah milad nanti ada pemilihan ketua lagi yang baru ya. Mudah-mudahan lebih dari saya, misalnya gitu. Jadi planning saya tuh udah planningnya udah seperti itu. Untuk yang belum bayar ya itu kan Kang Ramadi selalu mengingatkan Pak ya di situ tuh. Itu tuh sebetulnya mengingat yang belum bayar siapa gitu, itu selalu di share ya. Kemudian untuk urusan kaos itu bukan saya, kaos milad ya. Nah, karena ada penelitiannya Pak ya, jadi saya nggak campur adukan gitu. Kalau jersey full ya untuk saya, tanggung jawabnya saya dengan pengurus. Kalau di luar jersey kayak kaos kayak gitu, saya hanya memantau aja, saya mengingatkan aja. Itu kan panitia Pak ya, ada panitia nanti biar nggak tumpang tindih. Dan saya kemarin juga untuk masalah harga jersey cuma survei aja Pak. Jadi kalau misalkan nanti mau ke percetakan mana terserah gitu ya. Mau ke siapa aja yang terbaik silahkan. Jadi dan satu lagi saya cuma survei aja kayak ke Kang Willy kemarin itu ya, ke Willy itu saya survei harga aja, harga untuk perbandingan harga aja mau dijualnya berapa. Jadi mungkin ada yang lebih murah dari itu atau kesananya gimana ya, nanti saya serahkan ke panitia gitu ya. Itu aja Kang Ardik. Siap. Ya gitu. Jadi untuk semuanya aja nih ya. Saya sih hanya mengingatkan untuk benar tadi seperti Pak Amin karena jersey itu hanya bertanggung jawab dulu di bidang jersey aja. Karena kalau untuk milad itu adalah panitia milad. Nah, untuk masalah jersey misalnya begini, untuk kaos milad ya. Jadi semua berhak untuk mengajukan misalkan yang lebih baik, misalkan di mana nih percetakan yang lebih baik ya, yang baik terus nilainya murah tapi berkualitas, tidak mengambil royalti dengan catatan tidak mengambil royalti ya siapapun boleh untuk mengajukan gitu. Jadi jangan terpaku misalkan wah nggak enak. Jadi di sini nggak ada istilah enak nggak enak karena konsep adalah milik bersama. Siapapun boleh mengajukan percetakan mana yang lebih baik dan berkualitas. Itu Bang Adik. Misalkan Bang Adik punya misalkan di sini bagus dan berkualitas murah. Monggo gitu. Jadi jangan ada istilah pakewuh kata orang Jawa mah, ada rasa
kagok nggak ada. Jadi boleh di mana aja boleh, silahkan terbuka. Ini kan konsep itu harus terbuka, gitu ya. Jadi jangan terpaku kepada seseorang, jangan ada istilah kagok atau nggak usah. Itu dari saya hanya nambahkan itu, Pak Edik. Iya, Paham ya? maksudnya supaya diingatkan aja Pak Yo. Jadi supaya Betul. enggak, kan waktu jalan juga, takutnya kan kita buat itu lama, takutnya malah terakhirnya kita malah repot sendiri gitu loh di Ya akhir-akhirnya. betul. Not nih untuk kaos milad ini panitia ini yang harus bergerak gitu, yang harus cepat bergerak. Ya. Panitia. Nanti kita minta pendapat ketua nih gimana kira-kira gitu. Atau wakil ketua atau siapalah gitu yang apa yang lebih. Kalau saya kan dengan Pak Eko sebagai penasihat aja, hanya mengingatkan aja ya. Hanya mengingatkan aja, nggak masalah. Pak Amin survei aja. Gitu. Nah kalau misalkan siapapun boleh gitu, di kepanitiaannya siapa aja boleh gitu. Nanti misalkan informasi yang di sini ada percetakan bagus, murah, berkualitas, tuh nggak masalah itu, sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya, Pak Dik. Siap, Pak Eko. Nanti ditegaskan aja ke panitia, makanya saya diharapkan sebetulnya Zoom meeting ini dihadiri oleh banyak panitia gitu. Kalau bisa ya semuanya lebih bagus gitu. Maunya gitu supaya bisa menyuarakan pada malam ini gitu. Karena kan waktu semakin mepet ya, waktunya juga ini sudah hampir mau pertengahan Januari. Diharap kita akhir Januari ini kita sudah tersebar brosur segala macam dan sebagainya. Itu semuanya Pak Eko, Pak Ujang dan kawan-kawan yang lain karena ini direkod ya. Tambahannya Pak Amin. Tambahan informasi ya dari Kang Isan kan nggak bisa ikut Zoom. Jadi untuk banner itu saya sama Kang Isan itu saya bantu Kang Isan untuk banner-banner nanti udah mulai didesain sama dia. Dari mulai untuk panggung, di panggung, terus untuk foto booth, untuk di jalan dan untuk promonya Kang Isan udah mulai desain. Nanti mungkin nama dia di-share di grup atau gimana, karena untuk banner itu kemarin tuh nunggu foto terakhir, foto yang kita rencananya bersama-sama atau nanti sama dia mau di setting lagi sama Kang Rama atau gimana. Itu aja informasinya ya dari Kang Isan. Yuk, itu Kang Isan ada itu? Ada ya? Ada Zoom Kang Isan. Bisa muncul San. Yuk, siap, sok Kang Isan. Sebentar dari saya Pak. Ya Pak. Ya sebentar. Pak Amin itu untuk kira-kira kapan? Kemarin kan kalau nggak salah saya dengar sepintas akan selesai di akhir Desember. Nah sekarang saya mau tanya kira-kira jersey kapan mau masuk dan kapan selesai gitu. Saya pikir mudah-mudahan Pak Eko ya, kan ada tambahan. Ya, sebentar Pak Amin. Karena gini Pak Amin, jersey ini sampai sekarang aja masih banyak yang masih belum selesai. Ditambah lagi kaos milad. Ini nggak tahu kapan akan selesainya kaos milad juga. Jersey aja yang udah lama, udah hampir sebulan lebih kayaknya masih banyak yang belum diperhatikan gitu. Itu satu. Nah, jadi saya pikir jangan terlalu lama karena selesai itu akan ada kaos milad. Nah, tadi juga ada usulan, ini hanya di sounding aja saya udah usulan, mungkin karena ada biayanya kaos jersey belum jadi, gimana kalau jersey jangan dulu, milad aja, ada yang seperti itu. Begitu saya pikir sulit saya bilang nih gitu, tapi saya saya tampung aja dulu begitu. Nah, terus yang kedua itu kan kalau saya perhatikan kemarin saya emang nggak ikut. Saya jujur aja, jantung saya itu nggak begitu kuat. Kalau dipakai olahraga, jangankan dipakai jalan 300 meter aja saya udah nggak kuat, ya. Dan yang satu udah dipakai jalan kaki,
nanjak 300 meter, nanjak banget juga udah nggak kuat. Nah itu apa namanya, kemarin saya nggak lihat ada trek masih aspal semua. Tadi juga ada yang ini, ada yang apa namanya, ada masukan. Gimana kalau ada single track sedikit? Maksudnya gini, jadi ada dua opsi, satu yang ada single track, satu yang katakanlah jalur ngaspal. Jadi ada single tracknya kira-kira mungkin 500 meter atau berapa gitu. Kalau ada, karena kan dari komunitas itu mungkin ada sebagian-sebagian yang hobi pertahanan gitu. Ya, kembali ke mereka mau pilih jalur ini atau jalur ini, jalur aman atau jalan sedikit ekstrim gitu, single track. Nah itu karena kan mungkin dari sepeda itu tidak semua ada yang skillnya ini, ingin nyoba ke sini kan seperti itu, kita tawarkan ke mereka seperti itu. Terus lagi apa namanya, kaos. Nah yang ketiga, kalau menurut saya kalau memang jersey oke, langsung dibuat juga kaos. Alangkah sekarang dimulai dirilis gitu. Maksudnya dirilis itu kita cantumkan seperti apa. Ini kaos untuk Milan, diharapkan semua ikut. Dulu kalau nggak salah saya pernah dengar. Terus ya, untuk plus satunya 100.000. Setiap plus 100.000 dikenakan 100.000. Nah itu mungkin sudah harus dimulai dirilis. Nah untuk apa? Mungkin juga nanti ada yang keberatan, ada yang kalau yang semuanya oke setuju ya alhamdulillah. Tapi kalau ada keberatan kan sayang juga, udah bikin kaos bisa disalurkan gitu ke anggota. Begitu Pak Amin, Pak Ardi, coba gimana tuh? Dipikirkan. Ya, banyak. Benar Pak Eko, saya juga seperti itu Pak Eko. Jadi supaya kita tuh nggak terlalu menunggu mepet, ini tuh dikeluarin sebagai contoh lah, siapa yang mau bayar duluan supaya buat ini aja, buat ini ada kaos ini udah mulai inian atau kan kayak itu aja sih, jadi supaya nggak lama aja. Pak Eko, boleh saya Eko, mengenai track yang itu saya setuju ya, untuk misalkan ada dua pilihan yang single tracknya ada. Cuma begini maksud saya, siapapun itu, saya kan sebetulnya tugas saya kan track mah gini Pak, maksudnya siapa aja boleh mencari track yang single track itu gitu. Jangan terpaku, yang itu udah oke lah, itu udah pilihan yang pertama. Untuk dibicarakan aja, maksudnya misalkan si A gitu, wah punya ide untuk nyari single track, cari gitu silahkan. Maksudnya disurvei, betul, disurvei gitu dengan jalur yang itu, tapi yang single track. Kalau yang tahu, oke, survei aja, silahkan disurvei. Kan ada ini aplikasi apa Strava atau Relive, kita bisa pelajari dari situ gitu. Nah, untuk disampaikan ke panitia track, saya setuju itu bagus begitu. Survei aja lagi siapa aja yang ini, yang saya pengen ada single track misalkan nih. Ya udah, jalani aja. Kayak waktu itu saya dengan Ardi kan, saya sebetulnya itu ide dadakan gitu, mencari track gitu dengan Ardi. Nah itu juga gitu aja, nyari track, terus di videoin, terus sampaikan gitu Pak. Kalau cuman ide-ide aja sih, saya bilang percuma gitu Pak. Mendingan yang punya ide silahkan untuk mengecek track tersebut, kemudian
videokan kalau bisa atau pakai aplikasi ya lebih bagus. Nah, untuk kita Pak Eko. Gitu Pak, informasi dari saya. Terima kasih. Halo? Ya. Halo. Jadi mungkin gini, kita kan semua aspirasi itu kan ditampung, kira-kira yang baik diterima, kalau yang nggak baik ya kita di-keep dulu. Ini kan saya pikir apa namanya, Kang Ardik atau Pak Yo itu kan dari Pak Dendi ada minta disodorkan ada track yang tadi single track ya buat para penghobinya lah gitu. Nah mungkin Pak Dendi ditemenin siapa? Temenin Pak Yo jalan-jalannya Pak Dendi. Siap. Kita cari yang buat single tracknya begitu. Ya, siap. Kelihatannya sih Pak Dendi udah ada apa namanya? Oh, udah ada ini ya, udah ada ide ya, udah ada maksudnya udah ada bisa kelihatan. Boleh. Diajukan aja atau minta ditemenin saya juga bisa kapan gitu. Nanti temenin Pak Yo aja kalau Pak Yo kan banyak ya. Ada di daerah gitu. Betul. Kelihatannya sih dia udah ada bayangan gitu. Boleh. Saya siap untuk menemani siapa aja, boleh. Pak Dendi boleh. Jadi Saya gini, siap kalau waktu kosong, Pak. sebenarnya jalur yang kemarin tuh nggak hilang, jalur yang kemarin. Cuma jangan dihilangin itu mah. Jalur yang sama ada single track-nya pokoknya Pak ya. Gitu. Jadi ya betul. Jadi Oke, ada cabang, kita kan tahu nih ada sedikit agak ekstrim, sini single track, yang ini ya. Gitu. Oke. Mangga, Oke, saya siap untuk nemenin lah. Insya Allah. Cuman kalau untuk Rabu saya bisa, tapi kalau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya ada undangan di Rangkas Bitung, tapi ada Pak Amin sih. Kalau mau besok ada yang mau ketemu itu ya. Maksudnya gini, sebagian ke SMK, sebagian kalau mau cari trek hayu gitu. Besok hari Senin, Selasa boleh. Jam berapa, Pak? Jam berapa aja Kang Ujang boleh. Pulang dari SMK aja. Atau pulang dari SMK boleh. Saya siap lah. Siap lah. Kalau Senin saya kosong ya nggak ada kerjaan, Pak. Saya temenin, Pak. Boleh Kang Ujang. Nanti kita sounding aja dengan Pak Dendi ya. Siap. Pak Dendinya off, katanya fotonya habis. Iya, kalau nggak salah sih Kang Dendi kalau Senin libur deh kayaknya. Siap. Jadi poinnya gini Pak Yo ya, kalau menurut saya poinnya satu Senin pagi-pagi atau jam berapa ke sana? Ya. Dari SMK. Kira-kira jam 10 lah Pak. Kan jam 8 pasti upacara ya. Jam 7 upacara, jam 10-an. Jam 10-an tapi udah on site gitu jam 10 teh. Ya itu. Yang penting itu dulu nanti Pak. Yang penting PKP dulu, SMK final selesai. Betul. SMK final selesai. Nanti buat permohonan untuk perizinan. Nah ini yang buat permohonan perizinan siapa? Permohonan perizinan harus ya sebetulnya menyampaikan tuh Humas bisa dibantu dengan keamanan Pak Bambang kalau karena ya tergantung yang Nah itu saya harus tanya ke Pak Bambang nih kalau ini nih ke setempat dulu berarti lokasi di sini RT ke Pak Dendi lah kalau itu. Kalau untuk lokasi berarti Pak Dendi ya di situ yang di situ di daerah Karangtengah tersebut, kemudian lurah yang harus tahu dong pastinya kan.
Lurah harus tahu. Kalau misalkan camat kan Pak Dino ada nih, Pak Camat. Lebih bagus lagi dah kita dapat KTBLC nih dari Pak Camat. Gitu. Tembusannya. Kalau misalkan perlu ke kepolisian ya tetap sih harus kenakan itu izin keramaiannya Pak ya. Tetap supaya jangan disalahkan nanti Pak. Supaya jangan disalahkan, tetap aja. Tapi tetap kita tanya dulu ke Pak Bambang nih, Pak Bambang. Pak Bambang kemarin tuh ke kepolisian, masuk Pak kepolisian ke kelurahan, Iya. Kemudian camat. Gitu kemarin sih Pak. Nanti disiapkan aja untuk izinnya. Nah, jadi kepolisiannya berarti sektor Cibadak ya? betul. Cukup Pak, sektor Cibadak cukup. Gitu. Iya. Kalau mau minta backup itu juga biasa sih. Pak siapa yang penanggung jawab B2L tuh Pak itu yang di Kodim itu. Selesaiin aja Pak itu. Nanti kebetulan beliau kan sekarang di Nagrak. Terus satu lagi, kemarin kan saya lihat si Isan tuh udah sounding tiket ya, ada sepeda 2, ada sepeda 3. Itu ceritanya gimana? Sepeda 3 mana? Yang sebelah 3. Coba Isan gimana Isan? Mana Isan muncul San? Isan keluar lagi Pak. Lah? Cuman berempat aja kita ini. Oh. Saya sama Kang Arduk. Oh gitu. Itu kan di apa namanya di tiket kan ada apa emang udah dapat sepeda 3 atau baru wacana atau bagaimana begitu? Itu wacana barangkali Pak. Coba nanti di cross check lagi ya. Makanya gini, ini kan di record aja, di record ya. Maksudnya direkam ya, Kang Ujang. Ya, Ujang nanti saya share Pak. Siap. Udah selesai. Bagus. Nah, boleh nanti diinformasikan nih hasilnya ini, kemudian kita minta penjelasannya dari Isan langsung atau gimana gitu nanti mengenai ini supaya nanti ada klarifikasi. Ya betul ya Pak ya. Perlu ada klarifikasi mengenai ini. Kalau syukur-syukur ini memang sudah ada gitu ya Pak ya. Kemarin sih saya, kalau sepengetahuan saya, kemarin saya datanya langsung ke Isan ya. Katanya ada apa namanya? Ada dari CBC Cibadak. Oh, Dikri. Ya, oke. Mungkin itu Pak. Ya, Cuma sponsor. beli setengah harga. Betul. Ya. Cuma beli setengah harga. Cuma kan saya nggak tahu setengah atau harga 500 ya up dulu 1 juta bayar 500 kan dengan yang saya tahu gini Pak. Iya Pak, yang saya tahu gini Pak ya. Seperti Kosasi kemarin itu sepeda 6. Dia cuma ngasih 4 juta. Ke Dikri itu dapat 6. Yang bocorannya begitu Pak. Nah, kemarin tuh saya candain juga Dikri kalau nggak kudu ngasih loh Cinta gitu kan. Saya bilang insya Allah tapi bagi-bagi katanya gitu. Mungkin Isan waktu kemarin ke sana ngobrol-ngobrol sama Diki emang bilangnya tuh dia begitu Pak, kayak misalkan sepeda 2,5 juta jadi 1,5 juta kayak begitu Pak. Mungkin bocorannya. Jadi kita mungkin nanti sediakan ya seperti itu, pinter-pinternya kita ngerayu ke dia aja Pak. Kalau Diki sih saya bilang, karena yang saya tahu ya itu Kosasi itu kemarin itu sepeda tuh 6 buah tuh 4 juta dengan harga yang bagus, lumayan lah, sedang lah ininya sepedanya gitu MTB gitu. 6 buah 4 juta. Iya Pak. Iya kalau nggak salah kemarin tuh ada bocorannya gitu. Tapi Diki nggak bilang sih, pasti nggak kitanya gitu. Jadi pintar-pintar ngerayu aja. Kalau enggak yang ada sepedanya. Kalau Ya, menurut gitu. Pak Eko tadi, kata Pak Eko apa namanya, misalnya harganya 500 di up 1 juta, misalnya harganya 500. Gini aja Pak Eko, kita lihat pasarannya aja, misalnya mereka ngasih, klik ngasih sepeda harga misalnya di pasaran 5 juta, misalnya gitu kan, dia ngasih 3 juta berarti ya memang dia
ngasih gitu kan. Kalau misalnya memang sama harganya, itu mah bukan ngasih, kita beli. Ya kita lihat di pasaran Izin, aja harganya. Izin Pak Yo, Pak Eko, Kang Ujang, izin sekian jalan ya, mau nyari makan. Oh ya Jadi, silakan deh. Isi dulu. Mangga. Isi dulu. Ya. yang saya tahu itu loh Pak Eko, nah, untuk masalah sepeda itu bocorannya dari Isan pernah ngobrol juga ke saya sepintasan waktu belanja dia ke sana. Cuma saya tuh kemarin dapat bocoran yang orang Kosasi itu begitu Pak. Kalau nggak salah katanya dapat sepeda 6, ngasihnya sekian lah, sekitar 4 juta setengah lah kalau nggak salah Pak Eko. Emang setengah harga sih dia pasti. Apalagi kita belanjanya ke dia terus Pak. Saya belanjanya ke dia terus, masa nggak ngasih. Kalau 4 juta dapat 6 murah sih. Ya. Iya. Pasti Pak. Masa sih orang konsep kan belanjanya saya unjukin ke sana semua. Saya belanja buat spare part di bengkel dari dia semua. Gitu. Ya, makanya saya udah dari jauh-jauh hari sebelum itu juga waktu Pak Eko wacana mau itu saya udah ngobrol, saya nanti tak mau ngadain milad, tolong bantu buat door fresh, saya bilang gitu kan. Cuma dia bilang gini, tapi bagi-bagi ya Pak Amin ya, katanya kan nanti juga ada B2L juga. Ya B2L masih lama, saya bilang Oktober, yang deket-deket aja dulu nih yang konsep, saya bilang gitu Pak Eko. Itulah, mudah-mudahan sih dia pasti bantu lah gitu ya. Terus untuk ini juga informasi ya dari Diki Andalan, insya Allah katanya dia untuk obat-obatan siap, kan saya sering kayak dia sounding ya, kebetulan ada kerjaan dikit di dia gitu Pak ya. Jadi dia siap gitu kalau Diki Andalan. Gitu. Pokoknya mah biasa kalau dia malah udah hidang gitu loh Pak untuk obat-obatan itu. Mungkin itu ya Pak tadi. Emang perlu Pak itu track single track itu, jadi ada 2 opsi, nanti ada yang santai, ada yang seperti Pak Eko katakan, ada yang bisa mah tanah Pak Eko. Nanti kita, tapi kalau nggak salah ada yang ke kiri loh Pak, itu tuh yang sebelum kita istirahat di rumahnya mertua Kang Ujang. Oh itu saya foto di situ. Punten Pak Eko, Pak Amin, itu Ya. kan sebelumnya ada sounding dari Kang Dendi ya. Iya. Untuk finish kan di sini ada sounding dia di grup, kalau kemungkinan untuk finish bisa dari pintu belakang STM Pertanian. Ya, Betul. Dicek dulu tracknya itu ada sounding dari siapa, dari jalannya aspal. Jadi enggak ini. Cuma nanti kita ngedorong aja. Ayo, sebentar. Ini ada Hendrik dan Pak Jalil masuk tuh. Oke, silakan. Oke, mangga. Sok silakan masuk Kang Hendrik, Ana Majalil. Jalil. Pak Hendrik. Jalil, Hendrik masuk, mangga. Masih connecting audio. Nah, udah bisa. Tuh, ayo. Oh, betul. Botak. Halo. Pak Hendrik. Sinyal bagus. Tingku mah itu ya sekarang asep ieu deh kah. Di masjid. Hari saya mah kasep. Eta musiknya paru manola tuh. Oek di leuweung mah sinyalna goreng. Musiknya paru manola. Musik paru manola. Kurang bang nggak maklum. Guys, arek ditutup ya. Ih. Ini PC anjing, Pi. PC iya. PCS. Video call. Sot, bisa ngomong, Sot. Ya Kang Jalil, Om Hendrik mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ini belum selesai nih. Mungkin mau menyampaikan sesuatu untuk Kang Jalil sebagai perwakilan Humas dan Kang Hendrik. Jadi untuk
sarang Pak Ahmad jika Senin jika saya baru melangkah. Ya. Berarti Senin Kang Jalil, AA, Kasep. Ya. Hari Senin onsite SMK jam 10-nya. Ya, siap. Dengan Pak Ketua nanti. Ya. Ya, oke ya. Oke, sekalian pertemuan untuk bahasan yang lainnya Senin aja. Betul. Jadi setelah ketemu sama kepala sekolah di SMK, betul. prospek dia kayak gimana, tujuannya pengen apa, ntar kita bisa berpikir untuk tujuan yang lainnya setelah ada jawaban dari kepala sekolah SMK gitu Pak. Betul. Sekarang tim humas dikerahkan untuk ke hal yang lain kan dari SMK-nya aja belum ada jawaban. Ya, tapi pada dasarnya SMK siap. Cuman kita harus langsung ketemu dengan kepala sekolahnya supaya lebih jelas. Kan dari kepala sekolah kita lihat produk apa aja yang boleh masuk, bahasan besoknya. Betul. Apa aja yang boleh masuk. Ntar kalau menurut SMK, oh ini nggak boleh masuk, itu nggak boleh masuk, berarti kita saring lagi ntar. Ya, makanya. Soalnya kan tidak semua produk untuk bisa masuk ke SMK. Makanya kita promosikan ke ini mungkin supaya SMK tertarik. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Ujang. Roger ganti. Jadi ini Pak Henry, Pak Jalil, Pak Bambang, Pak Awang. Jadi poinnya hari ini tuh hari Senin akan langsung ke SMK, ya, langsung ke SMK, terus track akan ada tambahan yang buat single tracknya. Hanya jersey memang sampai saat ini belum dibuat. Saya belum tahu tadi Pak Amin lupa jersey masih nunggu promo katanya. Nah kalau saya tadi minta dipercepat mengingat habis jersey kaos Milad juga akan segera terbit begitu. Terus kalau bisa tadi kaos Milad ini mulai di listing di grup seperti apa. Itu kan kalau yang saya tahu kaos Milad itu kan kaos pertama 150 plus kaos ditambah plus satu kaos lagi 100, kalau mau nambah lagi plus 100 lagi begitu. Nah itu mulai di listing semua anggota wajib. Mungkin dari semua anggota itu ya mudah-mudahan sih semua setuju. Tapi kalau ada yang keberatan ya silakan aja nanti pas di listingnya itu saya keberatan, tapi sebelum di listing ya di info dulu ke ketuanya begitu kalau memangnya keberatan. Jadi kita membuat kaos tidak mubazir lah, tidak tersalurkan, itu yang penting. Jadi kan kalau tidak tersalurkan berarti kan bukannya malah kita buat dana ini, tapi buat dana kaos ngendap di situ begitu. Jadi perlu di listing dari sekarang, ya lebih cepat lebih bagus begitu. Jadi biar kelihatan berapa sih kita dapat kekuatan dananya begitu. Ya mungkin kalau saya sih dulu saya di waktu B2L saya ngasih kulkas, masa sih buat komunitas sendiri kan enggak kan, kemarin saya udah samain satu kulkas, yang mudah-mudahan saya masih ada lah begitu. Yang lainnya mungkin bisa 2 kulkasnya atau berapa begitu. Itu aja. Ya gitu Pi, kan kemarin untuk ini kan pesan kaos kemarin Ihsan pengennya di Mignon. Saya udah koordinasi sama Mignon, cuman belum picknya itu di jumlah sama size.
Kalau jumlah sama size, kalau bahan kan anak-anak pengennya kayak Baduy 3 itu yang hijau. Kan kemungkinan ini kan nggak bikin eksklusif, eksklusifnya hanya dibikin di jersey yang total semua itu jersey awal. Kalau dulu kan ada eksklusif, sekarang nggak eksklusif kan cuma kaos biasa, tapi bahannya seperti itu pengennya dari Mignon. Kemarin itu saya mungkin keputusan untuk kaos itu juga besok kayaknya dibahas besok sama ketua sama Pak Yoyo, Pak Amin. Mana? Tadi sebelah kanan mah. Hah? Tadi sebelah kiri. Jangan lama-lama gitu. Sama Pak Yo, Kang Ujang, Kang Hendy, lanjut saya. Baik, kamu mana? Saya monitor aja, monitor. Oh, siap. Nah, tadi kan kita tadi nggak naon teh, nggak bakal. Tetap lanjut lah. Oke, Pak Eko, itu yang baru datang, Pak Hendrik sama AA Jali ya? Bangga. Ya, kenapa? Siap. Ayo, selain itu apa? Jadi gini, Kang Jali ya yang penting gini, poin pertama itu yang penting besok ya, masalah tempat dulu ya. Tapi saya sih kan dengan adik saya udah ada pembicaraan juga, katanya kalau kita sekolasi dia menyetujui saja. Cuman lebih afdol kalau kita itu sowan, karena supaya memperlihatkan bahwa oh ini anggota ini loh timnya yang akan menyelenggarakan, jadi ketahuan gitu. Dengan catatan kita bawa proposal, terus sementara sama makalah-makalah yang akan kita sampaikan ke beliau. Ya bersyukur-syukur ada tertulis gitu izin lokasi ya. Syukur-syukur. Itu. Yang penting ya. Kalau bisa besok sama keamanan bisa hadir tuh Bang. Ya betul. Kita langsung menyiapkan ini aja Pak, menyiapkan dokumen untuk izin. Iya, soalnya kan menyangkut keamanan juga besok. Mungkin bisa kontak-kontakan lah untuk hadir jam 10. Dengan Pak Bambangnya, Pak Bambang, terus ketua, yang jelas ketua ya, ketua humas keamanan lah. Ya. Pak Jalil, saya tuh besok. Siap. Ya udah gitu aja mungkin Pak ya. Ya, hari Senin tuh mau ngecek track. Insya Allah kalau Dendi libur, Senin tuh mau ngecek track yang single tracknya, katanya mau ada yang single track, boleh? Oke, saya temenin. Oke, gitu aja mungkin untuk pertemuan hari Senin aja piknya. Siap. Ya, oke. Nanti selanjutnya masalah kaos yang itu dibahas besok aja lah. Itu. Pet bumi acara di saat ke bumi. Oke, ada lagi Pak Eko, Kang Hendrik, Pak Jalil, Pak Yoyo, atau Pak Amin. Ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Saya kira untuk pembahasan malam ini saya cukup itu aja, dan kita sudah alhamdulillah sudah ada titik terang, dan insya Allah mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan itu dapat kelancaran semuanya. Nah ini Pak Amin. Kang Ujang gini aja ya, ini karena kan ketua nggak ada, jadi pada dasarnya ini paralel ya ke event panel ketua ya, karena seolah wakil nawe kan lagi di perjalanan di Bandung. Jadi pada dasarnya untuk persiapan hari Senin aja besok, Senin tuh untuk yang akan makalah yang akan dibawa ya, dokumen-dokumen lah kasarannya untuk menghadap pas sekolah SMK itu udah dipersiapkan besok. Itu aja titik. Mungkin yang itu aja dulu. Untuk pembahasan masalah jersey kan udah jelas, kalau kita ulang-ulang nanti ini lagi, nanti kalau yang kurang jelas ke saya aja lah gitu ya, karena udah jelas tadi kan ini direkam ini. Kemudian tadi tambahannya untuk jersey itu, untuk misalkan karena yang masuk tuh udah hampir 70% ya, yang jersey itu. Kalaupun misalkan nanti ada yang keberatan karena berbenturan dengan itu yang udah masuk ya,
berbenturan dengan kaos untuk milad, nggak apa-apa di cancel dulu, nanti ditalangin sama kas. Pembayarannya nanti gampang setelah milad atau gimana, gitu aja kalau menurut saya gitu ya. Yang penting jersey ini karena ini kata saya tadi akhir dari periode saya ini harus jadi jersey itu. Saya nggak bakal periode saya jadi ketua ini harus jadi untuk terakhir kalinya. Jadi karena ini tanggung jawab saya. Kemudian untuk kaos itu saya kan udah katakan tadi Wajalil, Kang Hendrik itu tanggung jawab full sama panitia. Saya udah katakan tadi sebelumnya ke Pak Eko, saya seperti saya kemarin ke Willy akhirnya survei harga aja. Adapun mau percetakannya di Mignon atau di percetakan lain, saya nggak jadi masalah. Karena cuma saya titik di situ saya udah katakan tadi Pak Eko, karena selama ini saya bikin jersey, bikin kaos nggak pernah ngambil royalti gitu ya, full hanya untuk kas aja gitu ya. Jadi kalaupun mau dibikin di mana aja itu terserah. Yang penting hasilnya bagus gitu, murah gitu lah, terjangkau. Mungkin itu aja kalau masukan dari saya. Sekali lagi Kang Ujang ya, Kakang Rahmat, tolong dokumen untuk hari Senin. Itu aja. Terima kasih. Siap, amin. Dibantu di Japri oge, Kang Rahmat oge udah. Sesaku saya ditelepon oge barusan biar join di Zoom. Siap. Ya mungkin ada lagi Pak Eko. Halo Pak Eko. Pak Eko keluar tadi lagi ini dulu. Ya cukup. Itu Pak Eko. Cukup Eko ya. Tapi ya Pak Eko, mungkin untuk selanjutnya mau diagendakan lagi Zoom atau gimana Pak Eko, Pak Yoyo? Kalau misalkan mau Zoom juga boleh, tapi bagusnya sih memang ngumpul sih ya. Misalkan office ini. Ya, saya mah ikut aja lah. Ikut komandan aja. Nggak apa-apa Zoom juga. Nggak apa-apa Zoom juga, tapi misalkan Zoom-nya urgent banget gitu ya. Boleh. Kamu misalkan nggak bisa datang, bisa aja Zoom boleh. Misalnya gini, di BC ini ada yang kumpul ada 10 atau 5 orang. Nah, terus yang nggak hadir bisa Zoom. Oke, sebagian via Zoom gitu kita. Oke, siap Pak. Boleh. Nah, gitu boleh. Juga di Jakarta bisa gitu. Iya. Ya. Udah. Saya juga cukup. Mudah-mudahan semuanya lancar, nggak ada halangan berkendara. Amin. Oke ya, saya tinggal dulu. Terima kasih. Oke Pak. Siap. Hatur nuhun. Kadayana. Adik. Ya. Mau ditambahkan? Apa cukup? Cukup. Hatur nuhun untuk meeting kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.